وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman. Nikmat iman ini sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang ini membawa iman ketika meninggal dunia, dia tidak mencampur adukan imannya, maka pasti dan pasti dia akan selamat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama katakan iman ini lebih berharga daripada nyawa. Begitu pentingnya iman. Karena kenapa hadirin? Apabila seseorang meninggal dunia, maka selesailah semua permasalahannya di dalam Allah Subhanahu wa taala apabila dia membawa iman. Begitu pentingnya iman. Makanya kata Rasulullah SAW, jadilu imanakum, perbaruilah iman kalian. Maka sahabat pada Allah berkata, wahai penuh jadilu imana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Maka Rasulullah katakan, wala aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Apa maknanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dimanapun, kapanpun kita berada ini, senantiasa kita bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam hati kita, maka kebesaran makhluk akan keluar hadirin Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang mati membawa iman, maka pasti dan pasti dia akan selamat hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, semua manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikumpulkanlah seluruh manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, maka berkumpullah. Pada saat itu dikumpulkanlah di alam ruh. Ketika di alam ruh hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan ruhnya orang kafir pun ini dikumpulkan pada saat itu. Ruhnya Fir'aun, ruhnya Ubay bin Halab, ruhnya Namrud, ruhnya musuh besar Islam ini dikumpulkan di sana. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, alastu birabbikum, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah benar-benar engkau meyakini aku adalah Tuhan? Maka ketika saat itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, semua ruh pada saat itu mengakui, wa qalu bala, sahibna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika ruh ini mengaku hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah ruh ini dilemparkan ke alam kandungan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam kandungan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan jasad kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita telinga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidung dan sebagainya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan jasad kita. Tapi ketika saat itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka bayi ini berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung, bayi ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau memberikan saya mata, buat apa mata ini ya Allah? Itu perkataan baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan lagi kaki hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata lagi, ya Allah, buat apa kaki ini ya Allah? Terus begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala, diberikan tangan, buat apa tangan ini ya Allah? Buat apa mata ini ya Allah? Buat apa hidung ini ya Allah? Semua jasad-jasad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia belum mengetahui maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia mata, memberikan dia telinga, memberikan dia kaki. Dia belum mengetahui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja dia butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa saja ketika dia alam kandungan, yaitu tali plasenta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dia butuhkan ketika dia alam kandungan. Karena kenapa? Itulah menjadi sumber makanannya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia dilahirkan ke dunia,
maka semua bayi pada saat itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, semua bayi itu menangis. Kenapa? Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan saya mata, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan saya kaki, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan saya tangan, saya tidak ada saya pakai di dunia ini untuk berjalan, tidak ada saya pakai di dunia ini untuk melihat, tidak ada saya pakai di dunia ini untuk mendengar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan saya mata, kaki, tangan, telinga, barulah dia menyadari dari Allah Subhanahu wa taala ketika dilahirkan ke dunianya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pun yang paling dia sukai dan dia senangi dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kali dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dilahirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dia cintai, itu yang pertama kali dia dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dilahirkan ke dunia ini. Apa itu? Tali pusat, tali plasenta. Irunna nasa begini. Yang paling pertama dia sukai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sekarang kita lahir ke dunia ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dakwah. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan tidak ada gunanya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada gunanya, belum ada manfaatnya. Karena kenapa? Karena kita belum mengetahui hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di alam kandungan, kita belum mengetahui apa gunanya itu kaki, apa gunanya itu tangan. Kita belum mengetahui hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ketika dilahirkan ke dunia, barulah bermanfaat semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga hadirin Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita disuruh perintahkan untuk sholat, disuruh kita baca Al-Qur'an, disuruh kita mengaji, disuruh kita puasa. Belum kita mengetahui apa maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita masuk di dalam kubur hadirin Allah Subhanahu wa taala, barulah perintah Allah Subhanahu wa taala ini bermanfaat hadirin Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita menyesal. Jangan sampai Pak ada di Quran surah As-Sajdah itu dua orang yang menyesal hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyesalan ini kita bawa ke alam kubur hadirin Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya orang menyesal dia di Quran surah As-Sajdah? Rabbana absarna wa sami'na farjidna na'mal shalihan inna mu'minun. Ya Allah, saya telah melihat, saya telah merasakan, maka kembalikanlah ke dunia ini untuk beramal saleh hadirin Allah Subhanahu. Barulah dia mengetahui hadirin Allah